Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhhabu salihunal awwalu fal awwalu wa yabqa hufalatun ka hufalati syairi wa witamri la yubalihimullahu balatan. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada badak maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amalan makbulan sekaligus ngejantenkeun kifarat kanggo dosa-dosa urang sadayana. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan tidak sesuai bahasan yang ada di player, yang seharusnya sekarang kita membahas tafsir surah An-Nasr. Qadarullah taacan sempat karorompok jantan sementawis diselang heula kubahasan nyata judulna mewaspadai manusia ampas gandum, dan ini akan menjadi satu hal yang penting untuk kita mentafakuri dengan keadaan kita saat ini. Jadi ketika saya pun tendu masih oge sanes masih alih kelas deh. Nah, jadi mohon maaf gitu. Nah, jadi nanti akan kita tafakuri bersama. Ketika saya menyusun bahan ceramah ini, itu sebelum terjadinya musibah yang sekarang. Tapi nanti kita akan lihat apa korelasinya dari tema ini. Maka yang menjadi pentingnya itu adalah untuk mentafakuri diri kita. Yang kita khawatirkan kita berada di pada masanya, tapi ternyata kita tidak pernah meningkatkan atau tidak merasa bahwa ini merupakan satu hal yang urgent untuk kita. Maksudnya naon? Yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kita. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah banyak memberikan informasi dan gambaran, nah kita masuk pada masa itu, tapi orang teh ngarasa henteu gitu. Nah itu nu dikhawatirkan teh. Sehingga ketika nanti menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, ternyata tidak ada peningkatan kualitas keimanan, ibadah, gitu-gitu keneh we gitu kan ibadah teh gitu. Nah, maka kita akan coba lihat. Nah, yang menjadi pokok bahasan adalah hadis nomor pertama ini, hadis riwayat Al-Bukhari. Mewaspadai manusia ampas gandum. Dari Mirdas Al-Aslami, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, yadhhabu salihunal awwalu fal awwalu. Orang-orang soleh akan pergi satu persatu. Wa yabqa hufalatun ka hufalati syairi awit tamrid. Kemudian tinggallah orang-orang yang jelek, kualitasnya seperti ampas gandum atau ampas kurma. Jadi nanti ada masa di mana orang-orang soleh itu mulai oleh Allah Subhanahu wa taala diambil, Pak.
Yadhabu di dalam ayat, di dalam hadis ini menurut para ulama yaitu yamutu, kematian. Jadi meninggalnya orang-orang soleh. Nah, Allah meninggalkan orang-orang soleh itu tidak secara langsung, tapi satu persatu. Al awwalu fal awwalu, hiji. Nah, yang harus kita khawatirkan, apakah kita sudah masuk pada masa ini ataukah ternyata belum? Nah, engke kurang coba dilihat keterangan-keterangan munasabah hadis-hadis yang lainnya. Dan itu akan menjadi tafakuran diri kita betul-betul bahwa ini adalah merupakan hal yang urgent gitu. Jadi sudah bukan lagi masa-masa santai orang teh. Karena dikhawatirkan kita sudah masuk pada masa itu gitu. Nah, kita kedah ngeh gitu kan. Jadi jangan sampai datang masa itu tapi kita biasa-biasa saja. Nah, di dalam hadis ini kita akan membahas dua aspek. Yang pertama yaitu yadhhabus solihul awwalu fal awwalu. Orang-orang soleh itu akan pergi satu persatu. Yang artinya orang soleh itu akan meninggal satu persatu. Ketika orang-orang soleh itu sudah tidak ada, nah itu yang kita khawatirkan. Ayeuna we urang, ari urang teh tos soleh atau napi teu acan kan gitu. Jadi jangan sampai kita merasa saat ini ketika orang rajin ke masjid, orang disebut soleh ku batur, jauh bangga atuh orang teh. Tuhnya disebut soleh gitu. Kenapa? Karena terlihat rajin ke masjid. Padahal rajin ke masjid dan melaksanakan ibadah itu seharusnya dinormalisasi, Pak. Karena kewajibannya bukan perseorangan. Jalmi anu nyebat soleh oge manehna teh wajib sholat gitu eta teh. Jadi sudah bukan hal yang aneh harusnya. Tapi semuanya memiliki kewajiban yang sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Jadi sebetulnya ada kelebihan tidak? Ada yang istimewa tidak? Kan gitu. Kalau kita sama-sama melaksanakan, itulah yang akan mengukur diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ulah waka kieu nalika orang disebut soleh ku batur, nah orang cilat, ali soleh teh naon kan gitu. Soleh itu seperti apa? Di dalam kitab Madarijus Salikin, jilid kedua halaman 71, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan soleh itu adalah as-solihu man solahat sariratuhu wa alaniyatuhu. Jadi orang soleh adalah orang yang baik batin dan lahiriahnya. Tak eta teh nu soleh, Pak. Jadi no soleh mah selaras, Bu, antara di dalam dan di luarnya. Jadi sanes katinggal luarna hungkul. Ketika orang lain melihat kita rajin ke masjid kemudian batur menyebutkan, "Duh, si eta meni solehnya." Jo langsung bunga urang teh. Padahal orang lain belum tentu apa yang kita lakukan ketika kita dalam kesendirian. Yang menentukan dan melihat orang benar soleh atau tidak teh urang nyalira gitu. Karena orang lain baru melihat luarnya saja. Ibu, bapak mungkin bisa menyangka Ustadz cenah nu soleh mah ita cantang tos. Karena saya tidak pernah mengklaim seorang ustadz itu soleh, belum tentu. Karena nu soleh bisa jadi kalah umatnya, kalah jamaahnya. Ustadz bisa jadi hanya sebatas berbicara saja, tapi pengamalan belum. Bisa jadi seperti itu. Jadi orang yang soleh itu bukan hanya luarnya saja, tapi dalamnya pun selaras sama gitu. Maksudnya, nalika waktu henteu katinggal ku batur. Batur mah nembe luarna hungkul, jero-jeroana teh urang nu apalna nyalira. Maka itu yang menentukan hari urang tos soleh teh acan. Pantes teh ku batur disebut soleh gitu. Isin, saya saja merasa ketika orang lain menyebut Ustadz meni solehnya acan. Tuh, belum. Karena merasa masih banyak kekurangan. Dan saya pun mentafakuri diri sendiri, sepertinya masih banyak juga ketidakselarasan antara di luar dan di dalam gitu. Nah itu yang perlu kita tafakuri, entos kadinya teu acan gitu kan. Makanya ketika ada orang melihat kita rajin ibadah ke masjid, kemudian ada yang menyebutkan, ih meni solehnya tong bunga eta teh. Karena belum tentu urang teh betul-betul soleh.
Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, soleh itu sariratuhu wa alaniyatuhu, dalamnya dan luarnya sesuai, sinkron, itu baru disebut soleh. Kemudian wastaqoma ala amrillahi batinan wa dhahiron. Nah, ini yang menjadi tamparan. Nalika batur nyebutkeun urang teh soleh, ternyata apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Soleh itu yaitu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah secara lahir dan batin. Kalimat istiqomah, Pak. Cobi Ibu. Ibu meni solehahnya, nya atau abi gitu loh. Begitu. Padahal ibadah teh kadang naik, kadang turun, itu kan? Ke masjid oge, kadang ingat, kadang henteu, misal begitu. Nah, ini yang jadi tamparan besar, yaitu keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lepot istiqomah orang terus dugi ka mana gitu kan? Apakah sudah betul-betul istiqomah ataukah ternyata yaitu yazidu wa yanqusu teh kadang naik, kadang turun. Ngan eta nu paling parahna teh turuna gitu. Ari naikna geus turun teh saeutik-saeutik gitu kan. Hararese gitu. Nah, ini yang menjadi tafakuran untuk diri kita sendiri ketika kita melaksanakan ibadah. Itu merupakan kewajiban dan jangan pernah merasa ini merupakan kemuliaan terhadap diri sendiri. Tidak, karena kewajiban yang diperintahkan oleh Allah semuanya melingkupi orang-orang yang menjadi orang yang beriman kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang menyebutkan soleh, meni soleh, rajin ke masjid, mana ke kudu sarua gitu. Eta teh. Jadi bukan menilai kita, dan manehna oge sarua diparentah. Jadi jangan sampai ketika kita rajin ke masjid, tiba-tiba jauh disebut ustad kan gitu. Padahal bukan, itu perintah dari Allah. Baik ustad ataupun bukan, semuanya harus melaksanakan. Nah, itu yang disebut dengan soleh. Nah, keistiqomahan ini yang menggambarkan bagaimana kualitas kita. Layak ke orang teh disebut soleh atau soleha, begitu. Jadi orang mah hanya melihat dari nilai lahiriahnya saja, tapi dalam manana tak urang nu apal. Makanya orang-orang ketika menyebut ustad meni solehnya, cantang tos. Belum tentu. Seorang ustad hanya bisa berbicara saja, tapi tidak pandai mengamalkan. Tapi ketika seorang jamaah yang sudah banyak menghimpun ilmu-ilmu dari ustadznya, kemudian mengamalkan, nah itulah baru kesolehan eta teh. Jadi ari ustad mah belum tentu ustad nu kumaha heula kan gitu. Jadi kalau hanya sebatas baru berbicara saja, tak akan soleh ustadnya gitu kan. Karena ini yang akan menjadi jaminan atau yang akan membuktikan. Nah, coba kita lihat Pak. Orang-orang soleh itu lebih berat cobaannya. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad, an Sa'id bin Abi Waqqasin, dari Sa'id bin Abi Waqqas, qala ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Maka Rasul menjawab, kata Rasul, al-anbiya, para nabi. Para nabi itu merupakan manusia yang terberat cobaannya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terberat atuda tos sekedar disebut soleh deui nabi mah. Sudah levelna oge berbeda dengan orang-orang biasa. Makanya wajar ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi beda jeung urang. Ari urang ujianna naon? Ada ujian yang terberat untuk kita? Halo. Naon Pak? Tegudu artos, ujian terberat eta. Gitu. Eta ujian anu paling ringan. Nah, gitu. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah yang terberat. Nomor 1 pertama. Jadi yang pertama makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, yaitu para nabi. Coba lihat. Hampir semua nabi dalam berdakwah, mendakwahkan tauhid, rata-rata diusir di negerinya. Ari urang dakwah naon sok tantanganana? Aya nu ngusir, perasaan teu aya. Aya nu menantang, mana tantanganana kan gitu. Para nabi ketika diusir tidak pernah berhenti berdakwah. Berjalan we terus kan gitu.
Tidak pernah berhenti. Nabi Nuh ratusan tahun, hampir 1000 tahun berdakwah. Meskipun umatnya sedikit, apakah dikategorikan gagal dakwahnya? Kan itu. Kenapa? Karena selama itu Nabi Nuh tidak pernah mengeluh. Tapi ku Allah di-stop. Ayeuna mah geus cukup gitu. Maka Nabi Nuh menyerahkan kepada Allah, umatna anu wangkelang sok we mangga. Pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkanlah bencana alam, yaitu banjir bandang. Jangankan umat yang lain, keluarga nawai kan ngabangkang kan Nabi Nuh mah. Istri dan anak-anaknya, jang hayu atuh kanu parahu, ah moal abi mah bade ka gunung we, cenah gitu. Tapi karena Allah itu mah beunang we anger teuleum jeung gunung-gunungna oge. Eta teh gunung gitu. Nah, maka Nabi adalah merupakan apa? Makhluk manusia yang mendapatkan ujian terberat. Urang mah teu aya atuh, Pak. Ngajak oge urang mah naon atuh tantanganna da teu aya. Cimburing angkat ka dieu apa tantangannya sugan anu megat henteu. Aya nu nimul nyiduhan tidak ada. Itu aya nu mencemooh nyameureun aya nu resep aya nu henteu mah wajar itu mah. Tantangan dalam berdakwah ketika kita menyampaikan yang hak upami teu aya anu teresep atau moal ge aya tantangan gitu mah. Termasuk ibu dan bapak mengajak temannya, ayo atuh urang ngaji di Al-Ikhlas, mangga ti poe insyaallah gitu. Nyakeun wae kan gitu. Biarkan saja. Tapi tidak berhenti urang mah. Sugat insyaallah teh nyeri hatekeun bapak kan tidak. Gitu. Misalnya mun insyaallah na bari nimul gitu kan. Teu aya padahal ngajak kumpul itu pun dakwah eta teh. Apa tantangannya? Teu aya atuh. Ngan hujan, hujan mah pirage cai atuh. Halo. Kan gitu. Hujan cai. Dan terus melaksanakan. Dan para nabi itu tos teu kabayang ujianana. Urang mah dibandingkeun da moal sabanding, jauh pisan. Kemudian yang kedua, orang yang akan mendapatkan cobaan terberat itu adalah summa solihun, orang-orang soleh. Nah, ayeuna urang pede disebut soleh ku batur. Ngarasa bangga patarosana bapak ibu ketika merasa soleh, ujian mana yang paling terberat oleh bapak ibu pernah rasakan? Sebagai orang yang soleh, aya teh aya. Naon nu terberat? Pernah merasakannya? Sepertinya belum. Paling nu dirasakeun ku urang naon ujian terberat teh eta istiqomah ibadah kan gitu. Betul kan? Nah itu. Jadi kategori orang yang soleh itu adalah istiqomah dalam beribadah. Ayeuna upami urang teu acan tiasa istiqomah dina ibadah, tah dipertanyakeun lamun batur nyebutkeun soleh ka urang naon nu banggana dina diri urang begitu. Kenapa kita merasa bangga ketika orang lain menyebutkan kita soleh, padahal ibadah wae teu acan istiqomah. Punten, komodo lamun subuh masih kene hese. Halo. Gitu. Subuh maneh hararese, pabelik jeung simbut jeung bantal. Tuh. Bade disebut soleh na belah mana atuh nu kitu. Gitu. Ya banding calon mantu terek neangan teh akhi anu soleh gitu kan. Pas ka masjid sugan teh aya ari teh aki-aki soleh hungkul geuningan gitu. Begitu. Jadi subuh coba perhatikan. Itu subuh. Jadi subuh itu tantangan berat. Makanya kita akan melihat sejauh mana nilai kesolehan orang lain menyebut kita soleh. Tah nu apal mah urang nyalira kan gitu, Pak. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sariratuhu wa alaniyatuhu, selaras antara yang nampak dan yang tidak nampak. Eta teh sami itu jalmi anu soleh. Ayeuna meskipun teu aya batur, da urang teh tetap karena kita khawatir kepada Allah, takut kepada Allah, meskipun dalam kesendirian tidak melakukan kemaksiatan. Nah itu tak, eta tah gitu, kategori orang yang soleh teh gitu kan. Jadi masih kena jauh gitu kan. Kalau kita disebut sebagai orang yang soleh. Kemudian yang selanjutnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summal amsalu fal amsalu. Kemudian yang paling utama berikutnya. Siapa orang yang paling utama? Nah, nanti akan disebutkan keterangannya. Lalu selanjutnya kata Rasul, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi.
Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi solabatun, jika agamanya kuat, istada balauhu, maka ujiannya diperberat. Wa in kana fi dinihi riqatun, dan jika agamanya lemah, ibtulia ala qadri dinihi, ujiannya disesuaikan dengan kadar agamanya. So ayeuna urang ngarumaoskeun ari ukuran ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, tos sakumaha levelna, Pak. Apalagi kalau kita selama ini banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian oleh Allah. Nah, kategori orang yang soleh tidak akan pernah mengeluh ketika Allah memberikan ujian. Mual. Karena nanti akan dijelaskan di dalam hadis yang lain, ajaban. Rasul itu takjub. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Nah, takjub karena kata Rasul, inna kullahu khairan. Inna amrohu kullahu khairan. Jadi orang yang beriman, mas seluruh urusannya itu selalu menjadi kebaikan. Ketika ditimpa kesenangan, syakaro, maka orang beriman itu bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu lebih baik. Dan ketika ditimpa ketidaksenangan, kata Rasul, sobaro, maka orang yang beriman mah sabar. Kata lamun urang katimpa ku tidak senangan, ngacapruk ka mana wae. Segala keluar atuh gitu kan. Lamun masih keneh ngaluarkeun perkataan-perkataan yang tidak baik, berarti menunjukkan ketidaksabaran. Orang yang sabar itu meskipun di dalam hatinya ada kekesalan gitunya, itu kekecewaan, tapi kan untuk menahan diri, maka dengan kesabaran itu apa yang diucapkannya itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau memang tidak kesenangan, naon hiji istirja, kedua meminta doa kepada Allah untuk mengganti apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita dari musibah itu lebih baik darinya, kan gitu eta teh. Nah, itu teh menunjukkan bentuk kesabaran kita berusaha. Jadi ketika kita mendapatkan ujian yang tidak senang atau sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita meminta kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Itu doanya. Wah, meskipun ini hati teh gitu kan, hayang keluar gitu kan. Kamu di luhur gunung yang gorowok cenah gitu. Wah, segala rupa disebutkan. Nah, ketika yang keluar itu adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, berarti teu acan sabar urang teh. Nah, belum bisa mengontrol diri, lisan sorangan wae oge leupas keneh gitu. Begitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu sesuai dengan kadarnya, Pak. Atau orang soleh itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Sahajana, si ganam ustad berarti belum tentu, Pak. Ustad juga belum tentu. Itu bisa lebih besar ujiannya daripada ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai jamaah. Karena tadi ukuran kesolehan bisa menentukan bahwa jamaah lah yang lebih soleh daripada ustadna. Ari ustadna ujianna naon? Yang menurut ujianna eta ngan bisa ngomong hungkul, itu teh ujian yang ustad. Ari ngamalkeun henteu. Ka eta ujianna teh gitu. Ngan aya nu sadar anu henteu, itu teh kan begitu. Jadi ari nyarita bisa gitu kan. Ari ngamalkeun teh, eta teh ujian yang ustadna eta teh. Ujian terberatna teh gitu. Kenapa? Pengaplikasiannya belum ada. Disebut soleh? Belum. Mereka tinggal hungkul, lahiriah, dan harusnya mengaku diri, pantas disebut soleh oge. Termasuk saya pribadi, karena ketika ada orang yang menyebutkan soleh, gitu. Akhirnya jadi apa? Evaluasi diri kan gitu. Mengevaluasi diri. Kenapa? Karena menurut saya ya belum. Naon proses menuju dan ikhtiar terus untuk menjadi orang yang soleh. Karena keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, eta nu dikategorikan orang yang soleh teh gitu. Aduh, luar biasanya. Jadi teu mudah ketika ibu disebut, ibu mending ngawas wae nya, mending soleha gitu kan. Langsung uing atuh kan gitu. Nah, ketika kita merasa bangga, apa yang harus dibanggakan? Kan teu aya naon nu dibanggakeun oge.
kalau orang yang menyebutkan soleh ka urang. Karena nanti yang akan memberikan penilaian adalah Allah, bukan kita. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama tazalul balaya bil abdi hatta yamsya ala dhahril ardi ma alaihi khotiatun." Nah, di sini orang-orang yang mendapatkan cobaan terberat, para nabi, orang yang soleh, dan orang-orang utama selanjutnya, ketika mereka menerima ujian dari Allah dengan kesabaran, maka ujian itu akan menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi tanpa membawa satu dosa pun. Tuh. Jadi musibah yang diberikan oleh Allah ketika kita sabar dalam menerimanya, eta musibah teh tiasa janten penghapus dosa gitu. Tapi keur mah urang teh meunang musibah nyarita ka mana wae gitu. Tah eta nu rugi teh. Keur mah urang teh meunang kasusah, teu sabar, maka sulit untuk mendapatkan kebaikan, padahal musibah itu bisa menjadi penghapus dosa ketika kita sabar. Itulah menunjukkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh nu diuji ku Allah dina kahirupan urang? Apa yang terberat? Sepertinya mungkin belum. Gitu. Apa yang terberat? Nah itu. Kemudian kalau coba kita lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Ibnu Hajar, wa fi hadzal hadisi dalilun ala anna man izdada dinuhu wa sahha tawakkuluhu. Hadis ini menunjukkan bahwa semakin kuat agama seseorang dan semakin benar tawakalnya, maka semakin berat pula ujiannya. Kemudian istada balauhu, semakin berat ujiannya, liyadhara sidqu wa yatamayyaza khalisuhu min musawwabihi. Dan inilah agar tampak nyata kejujurannya dan terlihat mana iman yang murni dan mana yang bercampur. Tuh, Pak. Itu dibuktoskeun ari pas teu aya musibah mah katinggal ku batur teh solehna luar biasa. Ari pas datang musibah karek keluar aslina teh. Wah, gitu kan. Pokok ke Allah teh gitu, langsung keluar kata-kata yang kotor gitu kan, perbuatan yang tidak baik gitu ketika ditimpa musibah teh. Padahal musibah itu untuk melihat dan menjadikan jaminan bagaimana sebenarnya apakah kita benar-benar soleh ataukah tidak gitu. Ditinggal ku musibah eta anu ku Allah dijadikan ukuran gitu untuk menguji kita. Ketika kita memang merasa diri kita ini soleh. Wa inna hadza sunnatullahi fi anbiya'ihi wa auliyaihi. Inilah sunatullah para nabi dan wali-walinya. Kemudian Imam Al-Mubarakfuri juga menjelaskan qauluhu tentang sabda Nabi al-anbiya'u summal amsalu fal amsalu, yaitu lalu yang lebih utama berikutnya. Artinya afdalun nasi wa a'lahum darajatan fid dini, adalah manusia paling baik dan paling tinggi derajat agamanya. Fakullama kanal abdu akmala imanan, maka semakin sempurna iman seseorang semakin berat ujiannya. Karena balauhu asyadda li'annal bala'a mihnatun litamyizil kholisi, karena ujian adalah proses pemurnian untuk membedakan iman yang murni. Tuh maknya gitu. Ya tentu tiasa abi matos soleh lah gitu. Kenwe atulah. Abi matos iman. Nah, tidak bisa seperti itu. Allah akan mengukurnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara ujian. Akan dilihat. Termasuk kita juga ketika kita merasa bahwa kita menjadi umat Rasul, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Oh, saya Quran Sunnah, hari Sunnah sok tara dilaksanakan. Apakah benar? Kan etata. Jadi untuk membuktikannya itu seperti itu. Jadi sahabat juga sama ketika menyatakan cinta kepada Rasul, ente langsung diterima, woi, ditampi ku Rasul, tapi aya syaratna. Naon syaratna? Sunnahna yang harus dilaksanakan.
Allah pun begitu. Ketika kita cinta kepada Allah, iman kepada Allah, mual tiba-tiba ku Allah tejo langsung we dipegang ucapannya. Tidak, tapi Allah pun akan melihat buktinya mana gitu kan. Ada yang dengan ujian, ada yang dengan ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menjadi bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Oh, moal mungkin. Pasti diuji. Ketika orang nyebatkan iman ke Allah, diuji. Diuji dalam ketaatan, diuji dalam kesabaran gitu eta teh. So, kira buktikan. Canu tiasa orang nyalira. Kan begitu. Ah, cenah itu mana? Nu naon namanya teh? Ujiannya nu berat mah ustaz cenah. Henteu teu acan. Belum tentu. Ustaz ujianan sakumaha? Ah, enteng keneh. Apa yang menjadi ujian terberatnya? Maka proses menjadi orang yang soleh itu, aduh, luar biasa. Kemudian, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Nah, kan itunya. Jadi Allah anu langkung uninga ari batur anu ninggal urang mah teu apaleun. Nu apalna Allah sareng urang nyalira kaayaan diri urang teh kumaha. Begitu. Nah, itu apa? Orang-orang soleh lebih berat cobaannya. Kemudian yang selanjutnya, Allah menyediakan nikmat istimewa bagi orang-orang soleh. Tadi dia wajar ketika Allah menguji sedemikian rupa orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman dengan ujian yang bertubi-tubi, kemudian juga level ujian berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya dan kadar kualitas agamanya. Maka bagi mereka yang bersabar, kesolehan itu akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang istimewa bagi orang-orang soleh. Nah, coba kita lihat apa nikmatnya. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini disebutnya hadis apa? Hadis qudsi. Jadi ketika Rasul menyebutkan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Nah, itu hadis qudsi. Artinya firman Allah yang tidak ada di Al-Qur'an. Jadi firman Allah yang tidak ada di Al-Qur'an, tapi terdapat di dalam hadis. Nah, disebutnya hadis qudsi. Kata Allah, a'dadtu li ibadiyas solihin. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa yang disiapkan oleh Allah? Kata Allah, mala ainun ro'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi basarin, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Pak, gambaran surga di dalam ayat-ayat Allah, terutama di dalam surah Al-Waqiah. Silahkan Bapak dan Ibu lihat terjemahnya. Kemudian di ayat-ayat yang lain, sering kita menjumpai kata di dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar. Kan gitu ya? Di bawahnya mengalir sungai. Gitu kan? Jadi tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gitu kan? Nah, di urang seur walungan. Seurnya gitu. Makanya dulu ketika ada ulama Mekah, wah iya dulu pisan, main diajak ke Bogor.
di puncak. Maka ulama Makkah itu mengatakan Indonesia itu jannah, surga. Nah, disebut surga karena tanaman-tanaman yang merungkup sampai tidak terlihat dasar gitu. Jannah itu artinya menutup. Sehingga digambarkan di dalam ayat di dalam hadis, kemudian di dalam Quran itu banyaknya pepohonan, kan begitu. Kemudian mengalirnya sungai. Kenapa menggambarkan seperti itu? Karena digambarkan orang-orang yang di Arab tidak pernah melihat gambaran itu seperti apa gitu kan. Kayaknya ketika datang ke Indonesia menyebutkan jannah. Wah gitu kan, betul-betul si pepohonan itu menutup. Seperti janin. Nah, katanya sama janin. Kenapa disebut janin? Karena tertutup. Tertutup perut. Ada Majnun. Kenapa disebut Majnun? Hari Majnun teh gelo. Nah, disebut Majnun karena akalnya tertutup. Gitu. Jadi jannah itu adalah merupakan suatu hal yang memang tidak terlihat. Karena naon? Saking seueurna tanaman-tanaman. Nah, jadi mungkin benar bisa disebut karena gambaran orang Arab digambarkan oleh Allah seperti itu. Datang ke Indonesia, ternampaklah, terlihatlah. Sampaikan di kita banyak juga buah-buahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai buah surga, anggur, pisang, delima. Kan gitu. Eta teh buah surga, Pak. Tapi pertanyaannya, apakah sama pisang nanu ayeuna jeung pisang nang engke di surga? Kan gitu. Apakah sama anggurnya sekarang dengan anggurnya yang nanti di surga? Apakah sama sungainya yang ada di kita dengan sungainya yang nanti di surga? Kan Rasul menyebutkannya juga mala ainun ro'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kemudian wala khotoro ala qalbi basarin, yang tidak pernah terbesit di dalam hati sedikit pun. Jadi tekabayang gitu. Tapi kita baru melihat gambarannya yang kita lihat saat ini. Karena Rasul menyebutkan seperti ini, pasti beda jeung nu di ditu mah anu can pernah katinggal ke urang gitu. Meskipun menyebutkan pisang, nya meureun pisang, tapi pisang di ditu berbeda. Sungai, nya sungai, tapi sungai di ditu berbeda yang tidak pernah kita lihat gitu. Moal aya disebut Ciherang ari Caina, moal aya itu disebut Ciherang ari Caina, nah hidung gitu kan. Nah moal aya seperti itu. Jadi ketika memang ternyata disebutkan oleh Allah gambarannya, ku urang mah ngagambarkeun naon ku urang katinggal ayeuna, tapi padahal yang disiapkan oleh Allah teu acan pernah ku urang katinggal gitu. Jadi belum tentu sama apa yang kita saat ini lihat dengan apa yang Allah siapkan keistimewaan nikmatnya bagi orang yang soleh teh moal sami gitu. Karena begitu istimewanya. Maka Rasul membacakan ayat. Nah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka sebagai penyejuk mata. Moal aya nu terang. Kieureun oh kieu cenanya buah naon cau teh cenah gitu. Naon buah surga teh atuh lamun urang inget asina bosan atuh Pak gitu kan. Tapi engke waktu di ditu mah moal tidak ada kata bosan dan tidak pernah merasa puas gitu. Karena apa? Nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, bahkan ada juga yang mengatakan ada warna yang tidak ada di dunia. Warna naon? Di dunia wae geus sagala rupa aya warna teh gitu kan. Tapi nanti di surga ada warna yang tidak ada di dunia gitu. Wah, itu kumaha gitunya. Luar biasa. Nah, itulah nikmat istimewa yang disiapkan untuk orang yang soleh, kata Rasul. Kemudian, lihat halaman kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan. Qala Ibnu Hajar, hadzal hadisu yadullu ala azmi ma a'addahu Allahu lis-sholihin wa annahu fawqa idrakil uquli id jami'un ma adrakathu Allahu
ma'adrakatullahul absaru wal adhanu wal qulubu la yusawi syai'an mimma fil jannati. Nah, tacan dijabrigan gini ya itu. Ilap deui ya. Sawios kanggo jamaah al-ikhlas mah tos kabaca ieu mah. Nah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari, hadzal hadisu yadullu ala azmi ma a'addahullah lisolihin. Hadis ini menunjukkan besarnya kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang soleh. Wa annahu fauqa idrakil ukuli, dan bahwa ia berada di luar jangkauan akal. Ayeuna urang ngabayangkeun anu aya tah nu aya teh cantang tuh sami sareng nu di ditu kitu. Jadi moal mungkin disamakan. Id jami'un ma adrakathul absaru wal adhanu wal qulubu la yusawi syai'an mimma fil jannah. Karena semua yang dilihat, didengar, dan dibayangkan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga. Itu tuhnya. Dan kenapa kita harus berusaha menjadi orang yang soleh? Atuh aduh, nikmatna oge atuh. Istimewa sekali. Maka soleh itu harus diusahakan. Tidak bisa tiba-tiba jo langsung soleh moal gitu. Seperti sekarang ada orang yang mengatakan gerah sholat atuh kewe lamun geus menang hidayah cenah gitu. Nya moal menang-menang atuh hidayahna oge gitu. Dan kudu dijemput gitu kan. Ci atuh ibu dijilbab, dikerudung karena itu aurat. Keun we teu nanaon, nu penting mah hatena we dikerudung cenah gitu. Ci kumaha nyambungna eta teh atuh gitu kan. Kumaha nyambungna eta teh atuh. Dan begitu hanya yang kayak kaitanana atuh hatena gerudung gitu. Itu merupakan kewajiban. Acan ada abi mata acan soleh, muhun upami hoyong soleh masuk laksanakan, itu caranya. Jadi kalau belum melaksanakan mah moal soleh Pak. Aduh abi teh cenah meuni hoyong bager pisan. Ari nu digawean nu goreng patut wae atuh gitu. Upami hoyong bager, tong ngantosan jadi bager mah mungkin gitu. Sok kita laksanakan dulu, itulah proses untuk menuju soleh. Saya juga sama, hayang jadi soleh, cicing we kieu gitu kan, moal tiasa tuh. Sugan we atuh soleh teh ngalewat ka dieu lah gitu. Nya moal pas soleh paling oge gitu. Pas soleh dah moal atuh. Yang ngalewat gitu. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau soleh ya jemput. Naon tahapan-tahapan, nah itu yang harus kita laksanakan. Baru kita bisa mendapatkannya. Aduh can menang hidayah, kedeui cenah gitu. Nya moal menang hidayah nepikeun ka iraha oge atuh gitu. Kalau tidak dilaksanakan, sok laksanakan, baru itulah proses menuju kesolehan. Gitu. Nah begitu. Jadi tidak bisa ditunggu-tunggu. Nya orang kada bergerak. Nah kemudian id jami'un ma adrakathul absaru wal adhanu wal qulubu la yusawi syai'an mimma fil jannah. Jadi tidak pernah dilihat, didengar dan dibayangkan manusia, tidak apa yang dibayangkan oleh manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat surga. Kemudian yang selanjutnya, bergaulah dengan orang yang soleh akan mendapatkan pengaruh yang baik. Minimal amengna urang teh gaul atuh gitu. Jeung nu soleh heula itu ari rek gaul jeung nu soleh kalah minder gitu kan. Cenah batur mah aduh meuli balager gitu. Ari saya mau meuni kieu deui hirup tehnya gitu kan. Ya silahkan sok we gitu. Karena orang yang disebut kita soleh pun mereka belum tentu. Semuanya juga proses menuju. Makanya yuk kita ikut sama-sama, minimal gaulna hungkul, bau nawai bakal berpengaruh gitu. Kan benten atuh sok gara ameng sareng anu balager hungkul gitu disebutna oge si eta mah cenah ulina oge jeung bager tuh kan gitu, padahal manehna macan bager kan gitu. Tapi kan terus disebut karena lingkungan yang memberikan pengaruhnya. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan
perumpamaannya yaitu anna matalul jalisi solihi wasau'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan wana fihil kiri dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka, penjual minyak wangi mungkin akan memberimu parfum. Wa imma an tabta'a minhu, atau engkau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan toiban, atau setidaknya engkau mencium bau harum darinya. Tuh minimal gitu, nah kan gitu. Jadi bau na oge tos beda gitu. Ari gaul sareng nu balager mah beda bau nage, padahal teu acan bager. Tapi menuju proses ku ngumpulna oge simana teh tos beda gitu. Ngan jangan sampai menjadikan hal itu tertutup untuk diri kita gitu. Tetaplah terbuka untuk semakin menjaring orang-orang yang ingin dekat dengan kita semakin banyak. Yuk hayu urang babarengan we. Da soleh mah teu tiasa nyalira tuh Bu, tidak bisa. Soleh teh kedah sasarengan atawa upami rencangan nu ngemutan wae hayu ngaji. Tah eta teh kudu bungah eta teh gitu. Jadi jangan dilepaskan teman-teman yang seperti itu. Ayo orang ini gitu. Kemana? Ngaji gitu kan. Ayo gitu. Jadi ngajak naoge geus teu kagok gitu ka ibu-ibu mah. Misal karena besti teh gitu kan. Tuh gitu na atuh hirup teh gitu. Ini mah. Yuk urang ngaji we. Tah gitu kan, aduh eta teh gitu. Jadi upami ngajak natos gitu, itu geus hade gitu kan. Berarti deukeut pisan eta teh gitu. Ieu tos teu kagok gitu. Ari masih ragu-ragu keneh mah kan berarti masih kena ajaran kan gitu. Gitu. Jadi ketika ngajakna tos naon amina teh ngajakna teh tos nya loma gitu kan, seperti itu. Jadi berarti kan caket pisan gitu. Jadi kumaha bahasana wae oge moal aya istilah kasinggung. Hayu atuh mun hirup teh kitu wae lah, urang ngaji we ayeuna mah gitu kan. Urang salat heula wae kan begitu. Nah, teman yang seperti itu yang harus kita jaga. Karena kesolehan itu susah kalau kita mendapatkan sendiri, tapi harus bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata Rasul, wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithan. Nah, sedangkan pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau tidak sedap darinya. Nah, punten Pak, bukan berarti Bapak ulah gaul jeung tukang pandai gitu. Ieu mah perumpamaan. Bisi majarkeun geura tuh daya hadisna cenah tong gaul jeung si eta tukang pandai eta mah gitu. Bukan, ieu mah perumpamaan. Tong gaul jeung tukang ngasah bedog cenah gitu. Si kageureut. Nah, jadi perumpamaan. Orang solih akan dianggap asing karena sedikit jumlahnya. Nah, gitu. Jadi begitu alurnya. Jadi kalau orang yang baik, orang yang soleh teh pasti dianggapna asing. Wajar, Pak. Itu. Jadi wajar. Jadi tidak perlu kita terpengaruh oleh orang-orang yang mencemooh ku bahasa naon we gitu. Meni soleh pisannya si eta gitu. Gitu. Kumaha we bahasa-bahasana teh gitu kan. Mencemooh tidak apa-apa karena memang itu sunatullah seperti itu. Pasti we. Gitu. Makanya orang yang soleh itu dianggap asing karena sedikit jumlahnya. Kalau ternyata pada masa kita banyak orang soleh yang meninggal, nah berarti kudu hati-hati itu tong jongjon teuing, berarti kita sudah masuk pada masa di mana fase akhir zaman. Kade gitu. Kan udah khawatirkan ke orang teh gitu, Pak, Bu. Jadi ketika sudah masuk pada masa itu, anger we urang teh kieu kene. Ibadah teh tidak ada peningkatannya. Nu dikhawatirkan lagi ketika ada tanda akhir zaman yang besar. Panon poe geus aya di kulon, biasa we gitu kan. Ibadah teu kumaha-kumaha. Iman tetap saja. Nah, itu yang dikhawatirkan sampai datangnya kiamat. Eta kecelakaan. Karena begini, Ustaz, apakah memang tanda hari kiamat itu, contoh tanda hari kiamat besar, ketika datang itu besoknya langsung kiamat? Henteu. Fasenya pun lama paseuna teh.
Nah itu anu kurang dikhawatirkan teh jongjon we urang teh gitu kan. Eta geus 1 tahun 2 tahun matahari teh geus di kulon we gitu kan. Tapi dan merasa biasa kene. Padahal itu merupakan tanda kiamat besar. Misal seperti itu. Begitu. Ayeuna wae geuningan bencana aduh luar biasa. Jeung Desember deh. Ya kan? Ada yang menyatakan kade dina bulan Desember mah cenah gitu. Kenapa? Biasanya di bulan Desember mah seueur bencana. Tapi ternyata kalau kita tafakuri, mungkin bisa jadi iya. Nah, karena di waktu Desember itu adalah waktu kemusyrikan terbesar sedunia. Itu Desember. Di bulan Desember. Nanti ada ancaman dari Allah. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan tak ancaman artinya itu dengan bencana-bencana gitu ya ternyata ohnya mungkin bisa jadi kan gitu. Tapi apakah dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia itu pun termasuk? Bisa jadi juga. Makanya apakah orang yang terkenanya yang memang jadi sebabnya belum tentu gitu etate. Nah itu nanti akan kita lihat ya. Nah, nanti ada kolerasinya. Karena pas saya nyusun iya belum terjadi bencana iya Pak. Tapi pas melihat hadis-hadisnya setelah selesai tadi gitu kan dari pagi kok asa aduh gitu jadi aya kaitanna gitu kan kadieu gitu. Gitu ya dirasa ari nu ko abi ditafakuri mah merasa bahwa ini adalah masa yang kita lalui gitu. Anu ku Rasulullah dijelaskan. Seperti itu. Nah, jadi orang soleh akan dianggap asing karena sedikit jumlahnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Islam dalam keadaan asing, goriban, kama bada'a, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil guroba, maka kata Rasul, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wa manil guroba, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang asing itu? Rasul menjawab, alladzina yuslihuna inda fasadinas. Rasul menyampaikan, mereka adalah orang-orang yang soleh, berbuat amal soleh, ketika di tengah-tengahnya itu adalah manusia-manusia yang rusak. Gitu. Jadi ruang lingkup kebanyakan anak maksiat tumpul, itu kan? Atau orang-orang yang tidak taat, urang mah kekeh we dalam ketaatan. Maka pasti akan dianggap asing. Sok itu kan terbukti. Anu bener mah pasti we. Leuwih keneh loba nu nuturkeun nu salah dibandingkeun nu bener. Kan gitu. Ketika mengungkap kasus we, mending keneh jeung nu salah deh bener-bener. Nah, dalam hal seperti itulah gitu. Jadi orang yang benar itu pasti akan dianggap asing karena sedikit jumlahnya. Kemudian, nah bagian yang kedua dari hadis pertama tadi yaitu manusia ampas gandum. Saha manusia ampas gandum teh? Orang-orang yang jelek kualitasnya seperti ampas gandum atau ampas kurma dan Allah benar-benar tidak memperdulikan mereka. Ulama menyebutkan kufalatun ai bakoyan nasi sibhu sufalati syairi, manusia yang tersisa menjelang kiamat tetapi moral dan agamanya rusak. Allah tidak memperdulikan mereka, artinya tidak menghormati, tidak memuliakan karena mereka jauh dari iman dan amal soleh. Kemudian kaitannya dengan hadis ternyata yang lain, yang dimana Rasul menyebutkan orang-orang soleh itu akan meninggal satu persatu. Di dia hadis riwayat Bukhari, Rasul menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya sekaligus dari dada manusia. Jadi nanti akan ada masa di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, tapi bukan cara mencabut jo langsung anu pinter teh jadi bodoh sanes. Tidak.
tapi caranya begitu sangat memprihatinkan, yaitu walakin yakbidul ilma biqobil ulama. Allah mencabut atau mewafatkan para ulama, ahli ilmu hukum. Jadi orang yang soleh itu adalah mereka-mereka bukan hanya soleh dalam ibadah saja, tapi ahli ilmu dan mereka bertugas untuk menyampaikan ilmu. Nah, ketika orang yang soleh seperti itu sudah tidak ada, ahli ilmu sudah tidak ada, maka yang terjadi apa, Bu? Hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Maka terjadilah pembodohan. Banyak umat yang bodoh, termasuk dalam pengangkatan seorang pemimpin pun ternyata pemimpin yang bodoh. Aduh, ribut. Mbak, punten. Iya mah. Mungkin Bapak Ibu juga mengikuti kasusnya. Kalau benar terbukti ijazahna palsu, kabayang 10 tahun atuh kudu teu sakola. Lamun gitu kan kieu tuh simkuring mah mereskeun kasusna. Ibu cik atulah mana ijazah SMA teh nu asli ibu teh korek lalu mari Ustaz beres udah we geus. Kenapa bisa banyak peramal? Ya walau alam, kita tidak tahu. Nah, cuman ketika kita mengikuti kasus itu, aduh, lamun nya gitu, lamun nya gitu kan, teu apa urang gitu. Lamun nya ngan kabayang gitu 10 tahun gitu kan. 10 tahun gitu. Urang nu menang ijazah aya S1, S2 gitu kan. S3 deh gitu sampai ke S3. Terus, coba lihat apa yang akan terjadi ketika pemimpin itu diangkat adalah pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau bigoiri ilm, maka mereka memberi fatwa atau jawaban tanpa ilmu. Fadollu wa adollu, maka jawabannya itu sesat dan menyesatkan. Kita tafakur ya mah. Tafakur. Pak, sok kurang mentafakuri heula, apakah kita sudah berada di masanya atau ternyata belum? Satu, coba perhatikan apakah banyak para ulama yang meninggal, orang-orang yang soleh yang meninggal. Coba kita lihat jumlahnya, banyak orang-orang yang soleh atau orang-orang yang tidak soleh. Kemudian kita lihat apakah memang masa pada waktu ini yang sedang kita alami, ketika punten para pemimpin orang ditanya tentang masalah-masalah, jawabannya satu menyenangkan hati dan menjadi solusi, atau pas orang ngadangu jawabannya bagi gitu kan. Nah, apa yang kita rasakan dari apa yang disampaikan oleh mereka? Fa'aftau bigoiri ilm. Cobi kurang tafakuran. Nah, kalau saya ada beberapa mending keneh teu nyarita dah gitu. Mending keneh jempe daripada pas nyarios kalah jadi gitu. Begitu. Bahkan anu nyebutkan surprise atuh. Surprise cenah bagi saya ini cenah bencana gitu. Ayah tahu tidak, Pak? Nyebutkan surprise gitu. Ini mah bencananya belum seberapa. Masih aduh, pas ningali suka tuh ingat udah awalnya ningali kanu naon gitu kan. Pas ningali kalau kasih surprise bagi saya. Jeung surprise deh. Hari surprise kamu naon, Pak? Iya. Surprise kamu naon? Kan kejutan, kebahagiaan, kesenangan, itu pakai surprise. Ya mungkin maksudnya tidak ke sana, tapi harus bisa menempatkan. Seorang pemimpin, kata-katanya harus bisa dijaga, sikapnya harus bisa dijaga. Ketika umat melihat, wajarnya nyeri hatinya, aduh dan sebagainya. Mungkin maksudnya henteu kadinya gitu. Tapi dengan ungkapan yang seperti itu, makanya atuh bencana disebut surprise atau gitu. Kan begitu. Nah itu.
Nah, coba kita tafakuri, apakah memang kita sudah masa ini atau belum? Kalau kita merasa ini adalah masa yang kita lalui dan benar-benar korelasi dengan hadis ini kita rasakan, maka tong jongjon maksud abdi. Tapi yuk, urang bentuk diri urang teh janten soleh. Yuk, urang tingkatkan keimanan. Hawartos urang gitu. Sanes batur, ieu mah urang gitu kan. Hawartos urang. Bade iraha gitu. Apakah sampai nanti menunggu ajal datang gitu kan? Padahal Allah sudah memberikan kesempatan, tanda-tandana karasan teu gitu suara Allah. Kalau memang terasa, sok atuh bentuk diri kita menjadi orang yang soleh. Hawartos. Hawartos nanya eta ka urangnya dia. Kemudian akan terjadi zaman diisi orang-orang yang hina. Coba. Aduh gitu terus bade setengah salapan deui geuningan. Nah, terjemahna we. Bagaimana kondisi kalian pada satu zaman atau hampir tiba suatu masa di mana akan tersisa manusia-manusia hina. Orang-orang baik telah pergi, maksudnya meninggal. Tos teu aya, dan yang tersisa hanyalah orang-orang jelek. Janji-janji dan amanah mereka telah rusak. Dan mereka saling berselisih. Cobi. Gitu. Bu, tafakur gitu kan. Tafakur ya. Janji-janji dan amanah-amanah mereka telah rusak. Gimana tafakur we gitu. Adakah nu kurang dirasakan ayeuna gitu masa teh? Kalau memang ada masa ini berarti aya di masa urang gitu. Urang sedang mengalami ini. Maka tong jongjon gitu. Sok enggak gitu. Yuk, urang jantan jalmi nu soleh. Yuk, kita tingkatkan keimanan agar masa itu bukan betul-betul di masa kita. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang soleh, berarti masa itu belum gitu. Tapi kalau kita membiarkan kesolehan itu, ternyata lebih banyak orang yang tidak solehnya, tah eta nu kedah urang. Maka perlu dipersiapkan. Bapak punya tugas. Apa tugasnya? Istri yang solehah adalah perhiasan dunia. Gitu. Lo, istri yang solehah, perhiasan dunia. Tugas bapak itu mempersiapkan. Bapak dan ibu punya anak. Anak yang soleh adalah investasi paling berharga. Tugas saha? Bapak sareng ibu. Yuk, urang sasarangan. Mudah-mudahan sanes ieu teh bukan masa yang kita alami atau masa yang Rasulullah sebutkan untuk menjadi gambaran hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, maka yang dimaksud dengan manusia ampas gandum itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang jelek, di mana mereka ketika menjadi seorang pemimpin diangkat oleh orang-orang yang bodoh. Dalam kepemimpinannya juga ternyata pemimpin yang bodoh, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Janji-janji dan amanah-amanah ternyata mereka tidak melaksanakannya. Itu adalah orang-orang manusia ampas gandum. Begitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Kita juga, karena kita juga sebagai pemimpin sama, pemimpin keluarga, pemimpin diri kita sendiri, maka amanah-amanah dan janji-janji yang ada di dalam diri kita jangan sampai juga hilang atau jelek dan kita rusak. Naudzubillahi min dzalik. Tapi tetap kita laksanakan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tafakuran untuk diri kita semua, bahwa kesolehan perlu kita usahakan dan perlu kita persiapkan, dan mudah-mudahan kita semuanya betul-betul bisa menampilkan keimanan kita di hadapan Allah sebenar-benar iman, dan kita bersabar dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita senantiasa bersyukur dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kesenangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.